Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu lugha. Ilmu lugha adalah ilmu yang mengkaji bahasa untuk bahasa, baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif. Objeknya di sini secara terminologi ilmu lugha adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya atau telaah ilmu sebagai bahasa yang telah dikemukakan di atas. Objek kajian kedua yaitu bahasa. Manfaatnya mengetahui pengertian ilmu bahasa dan macam-macam bahasa serta hubungan ilmu bahasa dengan ilmu lain untuk memberikan pengetahuan kepada kita dalam mencari ilmu dan sebagai bahan referensi dalam belajar. Manfaatnya memberikan pengetahuan bagi kita, pada khususnya seorang mahasiswa, pada umumnya agar memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan. Ruang lingkup linguistik di sini ada empat sub tentang ruang lingkup ilmu lugha. 1. Linguistik umum, general linguistik, yaitu ilmu bahasa secara umum. 2. Linguistik historik, disebut juga linguistik diakronik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari perkembangan sejarah bahasa tertentu. Linguistik komparatif, yaitu studi perbandingan antara bahasa-bahasa serumpun dan perkembangan sejarah satu bahasa. 4. Linguistik deskriptif, yaitu pemberian deskriptif, pemerayaan dan analisis bahasa. Kontribusi dengan linguistik dan ilmu lain adalah dalam bahasa pencarian sebagai bahasa tidak hanya terdengar rapi atau berongga forma atau berkombinasi makna kosong, tapi bahasa eksistensi manusia dan kebiasaan-kebiasaan dan rasa indera dan sistem dalam masyarakat, dan untuk memfasilitasi pusat dari kehidupan di komunitasnya karena antarmuka bahasa antara linguistik dan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Hal ini menyebabkan pertukaran dan kerjasama di antara mereka agar ada banyak ilmu lain yang terlibat dalam pencarian yaitu sebagai berikut: sosiologi, psikologi, antropologi, geografi, politik, tajwid, Al-Quran bacaan, pedagogi, fikih, logika Islam, filsafat. Pengertian bahasa secara sederhana: bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Karakteristik bahasa telah disebutkan bahwa sebuah bahasa adalah sistem berupa bunyi yang bersifat arbitrary atau produktif, dinamis, beragam atau manusiawi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik bahasa adalah arbitrary, produktif, dan dinamis, beragam, dan manusiawi. Fungsi bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Suatu pengelompokan terhadap bahasa dunia berdasarkan persamaan ciri tertentu yang dimiliki sejumlah bahasa. Bila dasar pengelompokan atau klasifikasi dilakukan secara berbeda-beda, hasilnya pun akan berbeda. Bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, dan bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Aksara adalah sebuah sistem penulisan atau sebuah bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol atau alfabet atau huruf. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya.
Hubungan linguistik dengan filologi klasik. Filologi ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh yang merupakan sebuah kombinasi dari kritik bahasa, sejarah, dan linguistik. Linguistik kajian gramatika. Dalam peraturan suatu bahasa terdapat seperti susunan bahasa seperti SPOK seperti itu. Linguistik dan psikologi. Hubungan linguistik dan psikologi yaitu sama-sama meneliti tentang bahasa sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik dan sosiologi. Hubungan antara linguistik dan sosiologi yaitu keduanya mempunyai peranan yang sama dengan yang mendukung. Di satu sisinya linguistik membutuhkan untuk meneliti perkembangan bahasa dan di masyarakat, dan di sisi sosiologi membutuhkan untuk meneliti berbagai macam fenomena masyarakat. Linguistik dan pengajaran bahasa. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubungan yang erat satu sama lain karena pengajaran tanpa menggunakan bahasa tidak akan bisa menghasilkan tujuan dari pengajaran bahasa. Psikologi, penerapan tingkah laku manusia yang biasanya dilakukan sehari-hari terlepas dari peran linguistik tertentu. Urgen linguistik dalam bidang ekonomi masyarakat. Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk dari integrasi ekonomi antar negara. Urgen komunikasi linguistik dalam setiap negara ASEAN harus terus dikembangkan agar visi dan misi sebuah negara MEA bisa terlaksana dengan baik. Kesehatan dalam kondisi pandemi, urgen perlu terus dikembangkan. Kondisi seperti ini menutup setiap individu juga untuk bisa menelaah tata bahasa. Agama, orang beragama pasti memiliki pedoman yang dijadikan dalam menjalankan hidup sebagai umat agama Islam. Kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dalamnya terdapat banyak sekali petunjuk aspek kohesi, dan itu semua harus menggunakan tata bahasa yang baik. Pendidikan antar pemateri dan pengajar. Ada penerima materi dan yang diajar harus menggunakan tata bahasa dan susunan bahasa dengan baik. Terima kasih yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Syukron ala khusni istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.